Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Padiansah dari kelas M-1F. Ini saya akan menjelaskan bab 11 tentang Lean Manufacturing Konsep. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan dan meningkatkan nilai tambah produk, barang atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan. Sebelum bisnis mulai mengadopsi prinsip Lean, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario. Yang pertama, memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional, atau yang kedua, meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep Lean Manufacturing untuk membantu mencapai tujuan seperti yang pertama, menghilangkan atau mengurangi pemborosan. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu. Yang keempat, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Organisasi Lean yang sukses memahami apa yang pelanggan. Yang pertama, bersedia membayar untuk produk. Yang kedua, nilai dalam produk atau layanan. Yang ketiga, harapan dari produk atau layanan. Terdapat 5 prinsip dasar Lean, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut. Yang ketiga, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien sama proses menggunakan pull system. Yang keempat, memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus menerus, atau pursue the customer. Jenis-jenis was. Pengertian untuk tiap was itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 7 jenis pemborosan yang tidak bernilai tambah. Yang pertama, defect atau cacat dapat berupa ketidaksempurnaan produk. Yang kedua, waiting atau menunggu dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Yang ketiga, unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan. Yang keempat, inappropriate processing atau proses yang tidak tepat dapat berupa ketidaksesuaian proses. Yang kelima, unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari. Yang keenam, transportation atau transportasi dapat berupa pemborosan waktu. Yang ketujuh, overproduction atau kelebihan produksi dapat berupa produksi barang-barang yang belum dipesan. Peluang pengoptimalan dapat muncul dengan sendirinya dalam beberapa cara berbeda, seperti yang pertama, menemukan cara untuk mencegah kemacetan atau bottlenecks. Yang kedua, memberdayakan karyawan melalui pelatihan dan inisiatif pembangunan tim. Yang ketiga, tetap berhubungan baik dengan permintaan pelanggan dan menggunakan permintaan itu untuk menginformasikan kinerja operasional. Berikut adalah 4 metode paling umum yang digunakan organisasi untuk meningkatkan proses, sistem, dan bahkan produk dan layanan mereka secara sistematis. Yang pertama, siklus Pendocex Axe atau PDCA. Yang kedua, tempat pemecahan masalah A3. Yang ketiga, Pipeways. Yang terakhir, teknik Pokayoke. Berikut adalah jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi menurut Majori pada tahun 2017. Yang pertama, value adding activity. Yang kedua, non value adding activity. Yang ketiga, necessary non value adding activity. Cara sukses dengan konsep Lean Manufacturing. Yang pertama, pemetaan aliran nilai atau PSM. Value stream mapping adalah proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. B. Pemetaan aktivitas proses saat ini sering digunakan oleh alat teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi was. Yang ketiga, yang C, fishbone diagram atau cause and effect diagram. Diagram sebab akibat atau cause effect diagram adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat. D. Menerapkan sistem Kanban secara tradisional. Organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Gemba-gemba adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Yang F, 55 tempat kerja. 55 adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisien berkelanjutan.
Tindakan 5 kan merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, sortir. Tentukan alat kerja mana yang ditentukan dan tidak diperlukan. Yang kedua, set in order, atur secara berurutan, mengatur item ke tempat optimalnya. Yang ketiga, sign, bersinar, membersihkan, memeriksa dan memelihara ruang kerja. Yang keempat, standarisasi, buat standar yang memastikan pengulangan dan konsistensi. Yang kelima, sustain, berkelanjutan, menerapkan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka panjang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.